Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, CEC Multimedia Channel. Channel ini merupakan satu buah channel yang berisi mengenai tutorial seputar ilmu komputer, jaringan ya, dan informasi. Untuk kali ini saya akan membuat satu buah tutorial jaringan Local Area Network atau LAN ya, dengan menggunakan aplikasi simulator jaringan. Jadi nanti sebelum kita praktek ke perangkat yang aslinya, kita buat simulatornya terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi simulator. Untuk kali ini saya membuat aplikasi simulatornya itu dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Jangan lupa sebelum video ini dimulai, mohon dukungannya untuk perkembangan channel saya ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya ya, seperti itu. Oke, kita mulai. Kita buka untuk aplikasinya. Di sini untuk aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Teman-teman bisa klik dua kali atau di klik kanan ya, kemudian open. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah diklik dua kali atau klik kanan open, nanti akan muncul seperti ini. Ini tampilan untuk aplikasi simulator jaringan. Nah, seperti ini. Cisco Packet Tracker. Nah, saya akan jelaskan di sini untuk simulatornya. Di sini kita fokus di sebelah kiri bawah. Nah, yang ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada berbagai menu ya. Di sini ada NDPs, kemudian ada security, kemudian di sini ada one emulsion ya, dan yang lainnya. Sampai di sini ada pengkabelan, kemudian di sini ada wireless device, kemudian ada hub, di sini ada switch ya, switch hub ya, kemudian di sini ada router. Aplikasi simulator ini tergolong lengkap ya menurut saya, karena semua yang kita butuhkan untuk menu-menu simulasi jaringan itu sudah ada di sini. Nah, yang pertama kita akan buat caranya untuk memulai simulatornya. Kita akan memakai dua buah device, yaitu komputer dua buah ya, kemudian akan menggunakan satu buah perangkat penghubung dua buah device itu, yaitu hub ya, menggunakan hub. Oke, kita mulai saja ya. Untuk pekerjaannya, teman-teman di sini nanti fokus ke sebelah sini, klik untuk NDPs-nya, yang ini, yang sebelah pojok kiri, klik, sehingga akan muncul di sebelah kanannya itu gambar-gambar seperti ini. Nah, yang ini ya, muncul seperti ini. Sini akan muncul generik, yaitu gambar untuk PC. Kemudian di sini ada laptop, kemudian server dan yang lainnya. Nah, berhubung kita akan menggunakan perangkat device komputer atau PC, kita pilih yang ini, klik untuk generik, kemudian teman-teman di sini diklik ya di lembar kerjanya. Nah, kemudian udah muncul satu buah perangkat, kemudian satu lagi ambil dari sini, tinggal diklik. Nah, sehingga bentuknya seperti ini ya teman-teman, warna merah. Nah, kemudian diklik di sini, bebas ya, mau jaraknya, asalkan jangan terlalu berdekatan. Oke, yang selanjutnya kita sudah memiliki dua buah perangkat komputer ya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat satu buah perangkat penghubung, yaitu hub ya. Di sini klik satu kali untuk hubnya. Kemudian di sini teman-teman pilih untuk yang generik, yang ini, hub PT ya. Lihat nanti di sini akan muncul. Nah, hub PT diklik, kemudian pindahkan ke sini, diklik. Nggak usah di drag ya teman-teman, tinggal diklik aja, klik, kemudian nanti arahkan kursornya ke sini, nanti akan tersimpan di sini. Oke, yang selanjutnya setelah perangkatnya kita buat di sini dua buah komputer dan satu buah hub. Nah, di sini kita akan buat kabelannya, dimana untuk kabelan itu sendiri itu ada buah jenis kabelan. Yang pertama untuk kabel straight, kemudian yang keduanya yaitu untuk kabel jenis crossover. Nah, dimana masing-masing untuk jenis pengkabelan ini berbeda fungsi ya. Untuk yang straight itu fungsinya untuk menghubungkan dua buah perangkat
atau device yang berbeda. Kalau misalkan yang crossover itu menghubungkan dua buah perangkat atau device yang sama. Contoh, di sini kita ada perangkat 3 ya, ada 3. Yang dua ini sama ya, ini komputer, ini komputer. Jadi kalau mau menghubungkan antara komputer 1 dengan komputer 2, teman-teman bisa menggunakan jenis LAN untuk yang crossover, karena komputer dan komputer ini emang device-nya sama ya. Yang ini komputer, ini juga komputer. Jadi device-nya itu sama. Jadi memakai kabel yang crossover. Nah, kalau misalkan nanti untuk menghubungkannya menggunakan perangkat perantara, yaitu yang ini hub, berarti itu menggunakan kabelnya yang kabel straight ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan tutorialnya itu yang menggunakan kabel straight. Nah, seperti itu. Untuk pengkabelan sendiri nanti akan dibahas di video yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya untuk membuat kabelnya, teman-teman fokus ke sini, ada gambar halilintar di bawahnya. Nah, yang ini. Nah, kalian tinggal klik saja di sini untuk gambarnya. Nah, nanti akan muncul sebelah kanannya, di mana di sini akan muncul berbagai jenis kabel ya. Yang akan kita gunakan yaitu kabel yang straight, berarti kabel yang ini. Ya, yang garis tidak terputus ya, yang ini. Kalau yang sebelahnya ini merupakan kabel yang cross ya, garis tapi terputus. Nah, itu untuk kabel yang cross. Nah, kita klik yang ini, klik. Kemudian yang selanjutnya si kursor itu akan berbentuk seperti RJ45, yaitu merupakan konektor untuk sebuah jaringan. Nah, seperti itu. Teman-teman tinggal klik di komputernya di sini, klik. Nah, kemudian akan muncul di situ dua buah pilihan. Teman-teman pilih yang warna oranye ini ya, pas Ethernet 0. Klik satu kali. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tarik. Nah, kemudian nanti arahkan ke hub yang ini. Ya, ke hub, klik. Kemudian setelah itu akan muncul 6 pilihan ya. Teman-teman pilih yang paling atas, port yang pertama, yaitu port 0 di sini. Kita pilih port 0, klik. Nah, sehingga akan terhubung ya antara komputer dengan hub. Yang ditandai dengan garis ini akan ada titik berwarna hijau. Artinya kalau misalkan titiknya ini berwarna hijau, untuk pemasangan kabel antara si komputer dengan hub ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai, jadi tidak menyalahi aturan. Oke, yang selanjutnya kita akan pasangkan dari komputer yang kedua ke hub yang ini. Caranya sama seperti cara yang tadi, teman-teman tinggal pilih di sini untuk kabel yang straight yang ini. Klik ya. Kemudian klik di komputer yang kedua. Klik kiri ya. Kemudian pilih pas Ethernet 0. Nah, kemudian tarik ke hub yang ini, klik kiri juga, pilih yang port pertama, port 1 ya. Untuk port yang pertama tadi kebetulan di sana pilihannya itu port 0. Jadi port 0, yang ini port 1. Port itu lubang ya, teman-teman. Port, klik. Nah, akan berbentuk seperti ini. Ini sudah sesuai. Nah, yang selanjutnya yang selanjutnya untuk pemasangan kabelnya itu udah sesuai seperti ini. Tapi ini belum terhubung ya, antara komputer 1 dengan komputer yang kedua itu belum terhubung. Kenapa? Karena masing-masing komputer ini belum belum diberikan alamat ya. Belum diberikan IP address. Nah, untuk caranya pemberian IP address sudah saya jelaskan, sudah saya buatkan videonya di video sebelumnya, sebelum video yang ini ya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman tinggal klik di komputer yang pertama. Untuk setting komputer yang pertama ini, klik ya satu kali. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kemudian di sini akan muncul 4 buah pilihan: physical, config, desktop, kemudian ada custom interface. Teman-teman pilih yang desktop, yang ini, pilih desktop. Setelah itu akan banyak di sini pilihan. Teman-teman pilih yang IP configuration yang ini. Klik IP configuration-nya, kemudian
pilih yang statis, jangan DHCP. Kalau DHCP dia memberikan IP, kemudian subnet mask, gateway, dan DNS-nya itu secara otomatis dari dari modem internet. Nah, seperti itu. Berhubung ini untuk jaringannya itu adalah jaringan lokal, berarti kita untuk IP-nya set secara manual ya. Di sini kita pilih statis, kemudian IP address-nya kita memakai IP address tipe C saja. Ya, karena sebenarnya tipe IP address itu banyak ya, ada 4, ada tipe A, ada B, C, D. Nah, seperti itu. Nah, kita pakai yang C yang lebih banyak digunakan dan lebih mudah. 192.168.0 untuk segmennya kita memakai 0. Kemudian diakhiri dengan urutan perangkatnya. Kita misalkan yang ini komputernya komputer 1, berarti kita di sini angka 1. Untuk subnet NAS-nya akan muncul secara otomatis. Untuk tipe C subnet NAS-nya 255.255.255.0. Untuk gateway kita tidak usah isi karena ini merupakan jaringan lokal. Jadi untuk gateway-nya kita kosongkan, DNS-nya juga kita kosongkan. Kecuali kalau misalkan kita mau koneksi internet, otomatis gateway-nya kita isi, kemudian DNS-nya itu juga diisi dengan IP modem internetnya. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah selesai, teman-teman tinggal di close ya. Tinggal di close. Kemudian langkah berikutnya setting IP address untuk komputer yang kedua, yang ini. Langkah-langkahnya sama seperti men-setting IP address yang komputer pertama ini. Tinggal diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Pilih desktop, kemudian pilih konfigurasi. Sini kita masukkan IP-nya sama tipe C, jangan berbeda ya. Kalau misalkan komputer pertama tipe C, yang keduanya juga harus tipe C. Jadi tidak boleh menggunakan IP yang berbeda, nanti tidak connect. 192.168.0 segmennya juga harus sama dengan yang ini ya, 0, kecuali yang ini tidak boleh sama. Kalau misalkan nanti sama, tadi yang pertama 1, kemudian yang keduanya ini 1, itu tidak boleh, nanti akan bentrok IP-nya. Jadi harus berbeda. Yang tadi 1 kita memakai 2. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki komputernya di sini banyak ya, jadi kalau bisa itu ditulis saja, misalkan komputer ini berapa, komputer ini berapa gitu kan, sampai dengan komputer yang terakhir IP-nya berapa. Nah, seperti itu supaya tidak men-setting IP sama. Nah, seperti itu. Klik, nah ini otomatis, ini nggak usah diisi. Kemudian setelah itu tinggal di close. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah men-setting IP ya dari dua device ini, dua komputer ini. Nah, bagaimana caranya untuk mengecek apakah sudah connect apa belum dua buah komputer ini? Nah, teman-teman tinggal fokus ke sini. Ada gambar amplop di sebelah kanan ya, yang ini. Teman-teman tinggal diklik gambar amplopnya. Nah, kemudian setelah itu fokus lagi ke halaman kerjanya di sini. Teman-teman klik di komputer yang pertama, kemudian arahkan lagi amplopnya di komputer yang kedua. Nah, seperti itu, klik. Nah, di sini akan muncul kalau misalkan sukses, dia akan muncul di sini sukses. Nah, di sini tulisannya pilot. Nah, berarti ada settingan IP yang salah ya, kita periksa terlebih dahulu. Oke, 192.168.0.2. Ini kemudian yang ini, maaf. Oke, ini ada yang salah ya, harusnya 168 ini. Nah, ini harusnya 168, jadi nggak connect. Oke, kita coba lagi untuk koneksinya apa sudah. Oke, udah selesai ya. Di sini tulisannya successful, berarti kalau misalkan di sini successful, otomatis antara komputer 1 dengan komputer 2 itu sudah terhubung ya, seperti itu. Itu untuk pengecekan cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua itu melalui command prompt. Teman-teman tinggal klik, misalkan kita fokus ke komputer pertama, mau mengecek ke komputer yang kedua connect apa tidak. Klik di sini, klik. Nah, kemudian sama tampilan seperti ini, teman-teman pilih yang command prompt yang ini.
yang warna hitam tulisan run yang ini ya, klik. Kemudian di sini akan muncul warna hitam seperti ini. Teman-teman tulis ping, kemudian tuliskan IP address yang sebelahnya yang di sini ya. Kalau tadi kan yang ini komputer yang ini itu adalah 0.1. Berarti yang ini 0.2. Jadi 192.168.0.2. Gitu. Jadi memanggil IP address komputer yang sebelahnya. Kalau misalkan sudah selesai tinggal di enter. Nah, kalau misalkan di situ muncul reply berarti antara komputer 1 dengan komputer 2 itu sudah terhubung. Nah, seperti itu. Dan sebaliknya. Nah, sebaliknya misalkan kita dari sini klik sama pilih command prompt, kemudian tulis di sini ping spasi 192.168.0.1 ya, kemudian enter. Nah, reply juga berarti sudah terhubung. Nah, kalau misalkan sudah terhubung, teman-teman tinggal kirim ya dari sini ke sini, itu mengirim file ya, file folder atau file dokumen. Nah, seperti itu. Oke, untuk pengiriman file nanti akan diberikan tutorialnya setelah video yang ini ya, seperti itu. Untuk praktek yang aslinya juga saya akan buatkan tutorialnya setelah tutorial yang ini. Kemudian nanti setelah praktek yang asli kemudian akan diberikan lagi untuk sharing file dan foldernya tapi menggunakan simulator. Untuk sharing folder sendiri sudah saya buatkan di video yang sebelumnya. Oke, gitu teman-teman untuk bagaimana caranya kita membuat simulasi atau desain ya jaringan. Untuk simulasinya itu menggunakan aplikasi simulator jaringan komputer. Sekian terlebih dahulu, jangan lupa teman-teman bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan notifikasi dari channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.